Halo saudaraku, kembali lagi dengan saya Ferry dalam The Ferry Christian Show, suatu tayangan yang saya ingin kemukakan, tampilkan, pertunjukkan kepada setiap Anda tentunya yang menonton, menyimak segala sesuatu yang ada di dalam kekristenan yang tentunya yang sudah-sudah, yang pernah ada, yang sering bahkan dikemukakan oleh orang-orang yang bagi saya bertanggung jawab, yang bukan hanya talented, yang bukan hanya punya kemampuan untuk mengemukakan tentang perkataan-perkataan Tuhan, tetapi apa yang dikemukakannya sungguh-sungguh valid, sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh jelas, dan sungguh-sungguh sangat teruji dari segala zaman, karena apa yang dikemukakan adalah perkataan Tuhan. Ya, tidak mungkin perkataan Tuhan itu tidak kekal. Perkataan Tuhan itu sepertinya mungkin kelihatannya bisa ragu-ragu, atau juga mungkin perkataan Tuhan yang kekal itu bisa gagal di kemudian hari. Nah, sebab itu penting sekali bahwa saya harus menggarisbawahi dan membuat ini menjadi sebuah peringatan, dan saya terus ulang-ulangi bahwa apa yang saya kemukakan adalah dari segala atau dari orang-orang yang mengemukakan, yang telah mengemukakan kekristenan, memaparkan perkataan-perkataan Tuhan dengan jelasnya, dengan terangnya, karena perkataan Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci adalah perkataan Tuhan yang sangat jelas, tidak pernah sulit untuk dijangkau, untuk dimengerti oleh setiap kita, orang-orang Kristen. Nah, inilah yang saya ingin coba kemukakan dalam setiap tayangan yang saya kemukakan di setiap kesempatan. Nah, kali ini saya ingin mencoba menampilkan bagaimana uniknya, atau bisa dibilang ya janggalnya, dan bisa dibilang aneh, atau bahkan bisa saya bilang juga gila, insanity, karena hari-hari ini kebenaran personal atau kebenaran pribadi itu sangat merabah ke segala jenis pendidikan, dan juga bahkan segala jenis usia, menyebarnya atau mewabahnya atau maraknya pemikiran-pemikiran pribadi untuk mendefinisikan segala sesuatu ini semakin liar, sehingga ujung-ujungnya bukan hanya aneh, bukan hanya janggal, tetapi ya bisa dibilang bahasa saya tadi kegilaan. Nah, hari-hari ini saya melihat karena begitu banyak di dalam kekristenan yang memperlihatkan atau yang meyakini atau membuat ini menjadi sebuah pernyataan atau sebuah tampilan yang harus diterima oleh orang-orang Kristen. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu ibadah online atau gereja online. Nah, ini yang menurut saya karena akibat dari tidak mampunya atau tidak adanya atau hilangnya gereja untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga segala sesuatu yang diperlihatkan kepada gereja tersebut, dan gereja bisa-bisanya tidak memiliki kemampuan atau tidak adanya discernment untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, sehingga apapun yang diperlihatkan kepada gereja itu bisa mempengaruhi gereja tersebut. Nah, menurut saya ini pun akibat dari hilangnya discernment, hilangnya kemampuan untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar di dalam gereja, sehingga gereja online atau ibadah online itu diterima oleh gereja-gereja. Banyak gereja, tentunya bukan atau tidak semua gereja, tetapi banyak sekali gereja menggunakan atau meyakini ini adalah kebenaran, mengingat atau melihat situasi dunia global, sehingga ini diartikan jawaban Tuhan atau hikmat Tuhan untuk tetap melakukan gerejanya, untuk memperlihatkan atau menghidupi gerejanya katanya, sehingga ini menjadi sebuah hal yang patut diterima, bahkan disyukuri. Ini menjadi sebuah kebenaran yang harus dipraktekkan dalam kehidupan gereja, yaitu ibadah online, yaitu gereja online. Dan ini yang membuat saya tadi itu saya bilang mengarah kepada insanity, bahwa kebenaran Kristen ini semakin semakin diperlihatkan segala sesuatu yang aneh, yang janggal, tetapi
bahasa saya sorry sekali lagi, gilanya, tetapi gilanya itu diterima dan menjadi sebuah kebenaran yang diteruskan, yang diproklamirkan oleh yang namanya gereja, saudaraku. Nah, bahkan saya ingin coba perlihatkan tayangan ini, yang ini yaitu sesuatu tayangan yang tentunya menurut saya sih ya mengekspresikan bagaimana ini menjadi katanya jawaban bagi banyak orang dalam kekristenan untuk mengekspresikan secara terbuka tetapi tidak physically, tidak menjadi beban karena diekspresikan di hadapan orang secara fisik, sehingga hal ini atau yang sifatnya online atau sifatnya virtual ini menjadi sebuah wadah untuk orang-orang Kristen bisa mengekspresikan iman Kristennya, katanya saudaraku. Dan ini menyedihkan saudaraku, ini menyedihkan. Makanya ya sudah sering lah diungkapkan, sudah banyak dikemukakan tentang bagaimana kekristenan semakin hari akan menghadapi bahaya-bahaya yang akan menghancurkan, merusak atau membuat gereja mati, saudaraku. Ya tentu gereja tidak akan mati, tentu gereja tidak akan rusak karena gereja sejati yang dikepalai oleh Kristus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dirancang, dipelihara oleh Bapa akan terus ada sampai kedatangan Kristus, saudaraku. Sebab itu ya tentunya kalau gereja sejati akan tetap bertahan, tetap kuat ya, meskipun menghadapi apapun. Nah, sebab itu saya ingin memperlihatkan tayangan yang sudah marak, saudaraku, sudah banyak ditonton di YouTube, yaitu tentang gereja virtual ini. Kita saksikan ya, saudaraku ya. Hello to those watching on Twitch. How's it going? Good to see you. But that's the whole point of the metaverse. Ini dia. Finding faith in community in the metaverse. Over the year, Saudaraku. 2016, people started at 10. In 2017, more people showed up. Other people who identified with faith said, "Hey, I want to help beberapa out, tahun lalu. volunteer." And so there was like this epiphany where we were like, "Oh, wait a minute, we have this. I think we just Dirinya planted nih. a church. We started a church. We have all the functions of how you would think a physical church or how we would define physical church. We're expressing that here in the metaverse." Wandering, if you don't mind reading 4 through 6. How important is your faith, your spirituality to you, and what did you get out of it today? Well, what surprised you? What did you like or disliked? I gotta commend whoever set up this world. They have three-dimensional illustrations. So they set up verses all over, and they set up three-dimensional illustrations for the verses. And so as I was able to go and read the verses, like especially these buildings over here, I was able to see a rendering of the verse I was reading, which made scripture much more meaningful for me. Yeah, I believe the future of the church is the metaverse. I think there's many reasons, but one of them is because it reaches people who can't physically go to church. When you become chronically ill and you can no longer participate in what everybody else is doing, slowly but surely, people fall away. So it's been just myself, my husband, and our cats until I found Virtual Reality Church. I baptize you, Stacy Petals, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. So Daisy, Suddenly you're empowered again. Suddenly you matter again. Suddenly you're human again. Suddenly it just feels like you could do anything in the world again, where you were just told over and over and over again you couldn't do anything. I baptize now in the name of the Father. Baptis dengan VR di dalam VR Church. Theological reflections is like our bodies matter in part because God came in human form and showed great compassion and empathy for the embodied human. And so as we meet more and more in digital spaces, what are the implications for that? Even, Jesus says, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. And Christian theologians have not yet grappled with what that means when they're gathered in digital spaces. you
find even in this moment a sense of being alive. So many congregations, and this is all denominations, religions, they think the building matters. They think that the church is the building, or the mosque is the building, or the temple is the building. It's the people. It's the stuff you do together. It's the way you change the world together that is the church or the temple or the mosque or the synagogue. And so we don't have that illusion. Each avatar represents a real person with a real story. So it's not the the pink-haired, puffy jacket that you're talking to. You're talking to an individual, and we're really connecting our spirits in our relationship. It's just a wild what we can do now. I can't imagine in 8 years what it's going to look like. Amazing, saudara, bukan? Ya, kali ini kayaknya saya ingin coba stop di sini dulu deh, ingin coba melempar kepada saudara ketika Anda telah melihat hal ini, bagaimana kekristenan yang harus kita lihat, yang harus kita alamin, saudaraku, hari-hari ini. Sebab itu penting kita memperhatikan pengajaran-pengajaran yang benar, saudaraku. Penting sekali buat kita sebagai orang Kristen untuk bukan hanya mengerti secara teori atau ajaran itu sendiri, tapi bagaimana perkataan Tuhan kan berkuasa, bagaimana pengajaran Kristen yang benar itu mendrive kita, saudara. Itu loh fungsi atau itu esensi bagaimana perkataan Tuhan menguasai kita, bagaimana doktrin Allah itu sendiri yang harusnya kita terima dan menjadi bagian kita. Sama layaknya kita menerima Roh Kudus, demikian juga pengajaran itu menjadi bagian kita yang harusnya hidup di dalam iman Kristen kita, saudaraku. Dan ini sangat penting sehingga ketika kita melihat apapun, menghadapi apapun di dalam dunia belakangan ini, hari-hari ini kita akan tetap mengerti mana kebenaran, mana kejahatan, mana kesalahan, mana kemurnian, saudaraku. Sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang memang kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar. Insanity, saudaraku. Oke, saudaraku, sampai ketemu di chapter-chapter berikutnya, di tayangan berikutnya. Saya akan coba mikir dulu lah. Saya jadi nggak bisa mikir ini, saudara, mau ngomong apa. Ya mungkin itulah bahasa diksi yang bisa saya artikan. Insanity, saudaraku. Kita melihat segala sesuatu yang mengatasnamakan kekristenan udah segini insanity-nya, saudaraku. Sampai ketemu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.